Aku lagi baca bukunya C.C. Jung, seorang pakar psikolog. This is autobiography book for C.G. Jung. You need to read this kind of book. Oke. Mungkin aku tidak akan ngebahas buku tadi ya. Well, mungkin yang bisa aku sampaikan langsung aja bahwasanya aku pikir setiap manusia itu perlu untuk yang namanya memiliki mimpi. Ya, itu berkaitan dengan makna hidup yang dia dapati, seperti itu. Dan I wanna share that I have to say that my dream is writer. I wanna be writer. Well, oke. Ya, sebelum aku sharing-sharing terkait my reason kenapa aku pengen jadi seorang writer, ya teman-teman, sedikit promo. Aku mau nyampein bahwasanya ya kalau teman-teman tahu, aku juga ya jualan kemeja flanel ya, yang seperti teman-teman bisa lihat ini. Dan ini teman-teman, flanel yang aku jual ya, teman-teman bisa ya cek kemeja flanel, barangkali tertarik. Kalau mau beli, linknya aku taruh di deskripsi. Oke. Jangan lupa di check out ya. Oke, balik lagi soal mimpi ya. Aku tadi sampaikan bahwasanya aku ingin menjadi seorang penulis, dan aku bakal sharing kenapa aku ingin menjadi seorang penulis. Tapi mungkin kalian ya berpikir bahwasanya ya kenapa seorang penulis ya, bahwasanya di Indonesia ini menjadi seorang penulis itu nggak akan jadi miliarder, nggak akan kaya, intinya seperti itu. Well, bisa aja sebenarnya kalau buku yang diterbitkan itu selalu bestseller ya, bestseller. Jadi kalau semisal tiap kali making a work or book kayak gitu publish dan diterima banyak masyarakat, ya bisa aja sih sebenarnya, karena royalti itu kan begitu tinggi, seperti itu. Tapi mungkin tidak kesana dulu arahku kenapa aku menjadi seorang penulis. Oke, mungkin yang pertama adalah alasanku kenapa aku ingin menjadi seorang penulis ya, karena aku ingin berkontribusi untuk Indonesia, of course gitu loh. As we can see that the literacy rates of Indonesia is quite low ya, angka literasi begitu rendah, nggak bisa dijadikan suatu prestasi gitu kan. Kedua, nomor bawah masalahnya gitu kan. Ya, aku ingin merubah itu semua. I wanna change gitu. Starting from myself. I have to change myself. Then I will change people around me. Then probably I will change the world gitu. Termasuk merubah yang namanya literasi di Indonesia. Dengan cara apa konkretnya? Ya, sebagai seorang penulis, aku ingin lebih banyak yang namanya mengeluarkan atau mempublish karya tulisku. Semakin banyak karya tulis gitu kan, akan ada probability bahwasanya orang-orang mengenalku sebagai penulis profesional dan akan tertarik membaca bukuku gitu loh. Di samping juga ada kaitannya dengan marketing ya sebenarnya, untuk bisa ngehook atau getting attention from other people, so that's why they can read my book. Memang ada kaitannya dengan marketing intinya, tapi semakin banyak aku producing karya gitu kan, menulis buku, aku rasa banyak kesempatan sehingga orang-orang di sekitarku itu punya atensi sehingga baca bukuku, seperti itu. Dan ketika membaca bukuku, aku harap sih menstimulus mereka untuk lebih membaca, seperti itu. Aku tidak mengatakan bukuku itu bakal merubah orang untuk bisa lebih giat membaca ya gitu.
tidak juga gitu kan. Aku ngerasa bukuku juga berbeda dalam artian ya aku punya value dari bukuku sendiri. Tidak banyak orang mungkin yang tertarik dengan bacaan yang aku tulis gitu kan. Tapi aku yakin someday ya proses, karena aku juga belajar, intinya tetap belajar, ya bakal diterima insya Allah kayak gitu. Doakan aja. Atau bahkan kalian perlu untuk beli bukuku dan baca bukuku ya. Linknya kalau mau beli, linknya aku taruh di deskripsi gitu kan kalau mau beli. Jadi itu ya. Yang kedua alasanku adalah ya I just wanna give legacy gitu kan. Umur nggak ada yang tahu, intinya yang tahu hanya Allah semata. Jadi ketika aku udah nggak ada, at least aku tetap ingin dikenang gitu. Dengan apa dikenangnya? Dengan karyaku, dalam arti di sini buku gitu. Sehingga mungkin secara biologis aku nggak ada, tapi secara ideologi mungkin aku masih ada di dunia melalui bukuku gitu. Sehingga orang-orang masih bisa mengingatku, ataupun bahkan generasi-generasi berikutnya yang nggak tahu aku, nggak tahu Sona ini siapa, ya mungkin at least tahu ada sebuah karya atau sebuah ideologi yang terbentuk atau tertuang dalam bentuk karya buku itu eksis seperti itu. Jadi harapannya juga mereka baca dan mendapatkan ilmu, sehingga ya bisa jadi amal jariah buat aku juga nantinya gitu loh. Ya itu sih giving legacy. Selanjutnya adalah mungkin komunikasi ya. I mean, I have to admit that I'm the one who is so hard to explain through speaking. I just prefer to write when I want to tell something or explain something. Ya nggak tahu kenapa kalau speaking ataupun berbicara dan berkomunikasi verbal kayak gini ya bisa aja, cuma mungkin aku bahasa aku mungkin agak susah, ribet, berbit yang artikulasiku mungkin agak nggak nyaman lah didengarkan oleh banyak orang gitu. Tapi ketika menulis ya I don't need to think about articulating something or pronouncing the words, the sounds gitu. So probably when I speak something, then you can see or you can listen to that I'm so hesitating with my words. But then when I have to write something, the book, I can say that I'm quite confident to tell something using the words, through writing. Seperti itu intinya. Artinya ya aku bisa menyampaikan lebih baik ya, aku merasa seperti itu ketika aku harus menulis gitu. Dan aku yakin ketika menulis seseorang pun juga cenderung lebih mudah menangkap seperti itu. Tinggal balik lagi ke orang-orang adalah mau nggak baca itunya seperti itu. Tapi ya harapannya sih orang-orang juga mau baca. Selanjutnya terkait kenapa aku ingin aku ingin menjadi seorang penulis adalah ya aku ingin menuangkan pemikiranku jauh lebih lagi ya. Artinya ya because of learning, because I have a strong desire to learn something new. And then teaching other people, sharing knowledge, experience to other people. But I guess when I have to tell to someone else, I guess that's not enough. In my opinion, that's not enough. Just teaching, just telling, or just addressing someone else. So that's why I need new platform, new method to tell more to other people. So that's why I choose writing like this. I want to be a writer, so that's why I can do more for telling other people, for addressing other people, and sharing something to other people.
Ya, intinya adalah dengan menulis, dengan menjadi seorang penulis, aku bisa melakukan lebih banyak hal terkait pengetahuan yang sudah aku peroleh, pengalaman juga yang sudah pernah aku rasakan sebelumnya gitu kan, dan yang lain sebagainya terkait berbagi tadi gitu ya. Dan ya, ketika menjadi seorang penulis aku juga belajar intinya gitu loh. Jadi learning by doing, intinya seperti itu. Jadi aku udah belajar dari baca buku, mengalami secara langsung, terus aku tuangkan dalam bentuk tulisan gitu kan, dan terus bisa dinikmati oleh banyak orang. Tapi di sisi lain ketika aku menulis juga aku mempelajari hal lain gitu. Oh iya ya, bagaimana sih menyampaikan suatu hal itu dengan menarik dan juga simpel dan seterusnya. Jadi itu ya kan. Aku yakin juga ketika aku menulis, apa yang menjadi seorang penulis, terus menciptakan buku gitu, buat buku ya, itu bisa tersebar luas gitu. Kalau aku sekedar teaching aja ya mungkin skalanya kecil gitu, tapi ketika bisa publish buku dan buku dinikmati oleh banyak orang ya, uh, kesempatan untuk melebarnya atau meluasnya pengetahuan tersebut juga cukup besar ya. Aku harap seperti itu, sehingga word of mouth dari orang yang sudah pernah baca karyaku terus ditularkan ke orang di sekitarnya juga, dan seterusnya, itu menjadi hal yang sangat luar biasa menurutku dan possible banget. Dan oke, teman-teman sekalian, mungkin itu alasanku kenapa aku ingin jadi penulis. I just wanna recap. Pertama adalah aku ingin berkontribusi kepada negara Indonesia ini terkait merubah angka literasi gitu kan. Selanjutnya adalah media komunikasiku, karena cenderung aku lebih mampu untuk menulis ketimbang menyampaikan secara langsung verbally like this. Selanjutnya adalah legacy, karena aku ingin tetap dikenang meskipun aku udah mati nantinya gitu kan. Dan yang terakhir adalah karena aku ingin belajar lebih, seperti itu. Well, itu aja yang mungkin bisa aku sampaikan untuk video kali ini. Harapannya teman-teman juga punya mimpi yang dikejar ya kan. Kalau memang belum bisa meraih mimpi tersebut ya tetap berusaha lah gitu. Kita berjuang bersama-sama untuk meraih mimpi ini. Itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya aku mohon maaf, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.